Sebelumnya, terima kasih telah mengklik konten ini. Selamat datang di cerita sebelum tidur. Ini adalah konten podcast yang berisi audio saja. Tak perlu repot untuk kau lihat. Cukup didengar dikala sedih melanda. Atau di saat hendak terlelap. Siapkan earphone untuk lebih menghayati dan secangkir kopi untuk menemani. Episode 1. Penantian panjang. Terpesona. Ya, aku begitu terpesona padanya. Melihat senyumnya, tatapan matanya, tutur katanya, semuanya, semua yang ada padanya membuatku terpesona. Begitu mengagumkan. Inikah yang dinamakan aku sedang kasmaran? Jatuh cintakah aku pada dirinya? Oh Tuhan, aku tak mengerti. Aku tak tahu apakah ini yang namanya cinta. Yang aku tahu, saat ini aku memujanya. Aku Kirana, salah seorang siswi di sebuah sekolah menengah atas. Yang terkenal kata lain, sekarang aku sedang duduk di bangku kelas 7 atau kelas 2 SMA. Aku bukan siswi yang populer. Aku tidak cantik, tidak kaya, tidak pintar, dan bukan seorang bintang sekolah. Tapi, ini adalah kisahku. Tahun pertamaku di sekolah ini, kurasakan biasa-biasa saja. Tak ada cerita menarik, tak ada pengalaman yang berbeda dari biasanya, dan tak ada hal-hal yang istimewa yang kupelajari. Semuanya berjalan sesuai alur waktu, mengalir seperti air, tak ada hambatan dan tak ada masalah. Untuk sesaat, aku menikmati kebiasaanku, karena bagiku, aku bukan orang yang istimewa. Jadi, tak akan ada sesuatu yang istimewa dalam hidupku. Namun, di tahun kedua, awal ceritaku. Anak-anak, hari ini ada murid baru yang akan masuk di kelas kita dan akan belajar bersama kalian di kelas ini mulai hari ini. Ucap Bu Nurma, wali kelasku. Ibu harap kalian bisa menjadi teman yang baik dan saling menghargai. Lanjut beliau. Iya Bu Guru, riuh jawaban dari teman-teman sekelasku. Dika, perkenalkan dirimu. Baru setelah itu kamu mengisi bangku yang kosong di sebelah sana, kata Bu Nurma sambil menunjukkan bangku yang akan ditempati oleh si murid baru. Baik Bu, angguknya pada Bu Nurma dan melanjutkan. Nama aku Andika Nugroho. Panggil aja Dika. Aku pindahan dari Surabaya. Mohon kerjasamanya. Ya, selamat datang Dika. Semoga kau betah di sini. Jawab si Haris, ketua kelasku. Itulah cerita singkat awal kedatangannya. Hari-hari terus berlalu. Baru 1 minggu Dika di sekolah ini, dia sudah menjadi buah bibir anak-anak satu sekolahan. Untuk sejenak, aku tak peduli dengan apa yang mereka bicara. Tapi aku tetap tak peduli. Untuk apa? Toh bagiku, tetap semuanya terasa biasa saja. Pada saat pelajaran keterampilan, kami diberi tugas kelompok untuk dikerjakan bersama kelompok masing-masing. Dan ketika pembagian kelompok, namaku dan nama Dika
berada pada kelompok yang sama. Aku aku tak kaget. Toh itu biasa saja. Kita akan berkumpul di rumah Linda untuk mengerjakan tugas ini. Gimana? Setuju nggak? Ucap sang ketua kelompok. Dan semua menyetujui. Oke, semua sepakat. Kita akan mengerjakan tugas hari ini. Jam 4 sore sampai selesai. Lanjutnya lagi. Hampir 3 jam kami mengerjakan tugas kelompok kami. Namun, belum juga selesai. Waktu sudah menunjukkan jam 4 kurang 15 menit. Gimana? Kita harus bubar. Tiba-tiba suara itu memecah kebeningan kita. Suaranya Dika. Dan untuk pertama kalinya aku kaget mendengar suaranya. Dan saat itu, aku mulai memperhatikannya. 3 hari akhirnya tugas yang kami buat selesai. Dan tiba saatnya untuk dikumpulkan dan mempresentasikannya. Aku dan Dika mendapat tugas untuk mempresentasikannya. Menjelaskan apa yang kami buat dan apa kegunaannya. Sejak saat itu, aku dan Dika semakin akrab. Aku mulai merasa nyaman bersamanya. Aku suka cara bicaranya, aku kagum dengan cara berpikirnya, dan aku terpesona melihatnya. Setiap pagi datang ke sekolah, orang yang pertama aku temui adalah Dika. Begitupun sebaliknya Dika. Begitupun sebaliknya. Dika selalu datang menyapaku sebelum ia ke bangku tempat dudukku. Dan kami menjadi sahabat. Sebagai sahabat, Dika sangat perhatian. Ia selalu mengajakku ke kantin bersama. Pulang bareng, belajar bersama. Bahkan ia selalu bertanya tentang tugas atau PR-ku. Seperti hari ini, Ran, PR matematik kamu sudah dikerjakan? Tanya Dika, karena dia tahu betul kalau aku paling jarang mengerjain PR. Udah sih Dik, tapi baru sebagian, karena aku nggak tahu cara nyelesainnya. Jawabku polos aja. Ya udah nih, salin aja punya aku, mumpung bel masuk belum berdering. Ntar kamu kena hukuman lagi loh. Kodanya sambil tersenyum dan menyodorkan buku PR-nya padaku. Tak tunggu lama, aku langsung menyambar buku PR-nya. Makasih ya Dik, kamu memang sahabatku yang super baik. Hahaha, balasku untuk menggodanya. Perhatian Dika memang sangat luar biasa bagiku. Aku merasa dia lebih dari sahabat. Meski aku tahu di matanya aku hanyalah sahabat. Dan akan selalu menjadi sahabat. Caranya memperhatikanku lebih dari segalanya. Bahkan orang tua aku tak pernah memberikan aku perhatian sebesar ini. Sibuk banget Ran, ngapain sih? Ini udah jam istirahat loh. Ucap Dika membuatku kaget. Oh, ini aku harus ngerjain tugas buat dikumpul selepas istirahat. Jawabku. Emangnya masih banyak ya? Kita ke kantin dulu aja yuk, ajaknya. Maaf Dik, ini masih banyak. Aku harus segera menyelesaikannya. Jawabku lagi. Ya udah, aku ke kantin dulu ya. Laper. Hehe, katanya sambil nyengir. Iya, jawabku singkat. Beberapa menit kemudian, lagi-lagi Dika membuatku kaget. Ia meletakkan satu botol minuman dingin dan sebungkus makanan ringan di mejaku. Minum dulu, kamu pasti haus. Dari tadi kepanasan dalam kelas, katanya sambil tersenyum manis.
Minum dulu, kamu pasti haus. Dari tadi kepanasan dalam kelas, katanya sambil tersenyum manis kepadaku. Aku terpaku, aku menatapnya dalam dan sangat dalam. Aku terpesona dengan kebaikannya, dengan perhatiannya. Kamu kenapa, Ran? Kesambet? Tanyanya heran melihat tingkahku ya. Untuk sejenak, aku tak menjawab. Aku hanya tersenyum padanya dan berkata, "Makasih banyak, Dik." Hanya itu yang bisa kukatakan. Seakan bibir ini tak mampu lagi mengucapkan kata-kata. Bagiku, Dika sangat luar biasa. Dia sangat membuatku kagum. Dia mampu memberikan perhatian yang tak pernah aku dapatkan dari siapapun. Membuat perasaanku berubah. Entahlah apa yang aku rasakan. Debaran ini, pesona itu, membuatku merasa berbeda. Aku belum mengerti perasaan ini. Dan yang membuat aku benar-benar hanyut saat itu, saat ia memberi kejutan di hari ulang tahunku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Kirana. Happy birthday to you. Dika menyanyikan lagu itu di belakangku sambil memegang sebuah kado mungil berwarna jingga. Saat itu masih pagi. Sebelum bel masuk ke kelas berbunyi, tanpa aku sadari, Dika berdiri di belakangku dan menyanyikan lagu itu untuk hari kelahiranku. Aku berbalik segera saat aku mendengar suaranya. Aku tak mampu berkata-kata apa. Aku terharu, air mataku mengalir dengan sendirinya. Untuk sepanjang hidupku, baru kali ini ada yang memberi kejutan di hari ulang tahunku. Aku benar-benar terharu. Kok nangis? Selamat ulang tahun ya. Semoga yang terbaik selalu bersamamu. Ucapnya tersenyum sambil menyodorkan bingkisan mungil yang ada di tangannya. Aku semakin terharu. Air mataku semakin deras mengalir. Dan tak peduli dengan sekitarku. Aku langsung memeluk Dika. "Ran, kamu kenapa? Ini kan hari bahagiamu. Kenapa kamu menangis?" Tanyanya lagi. Aku yakin, tak hanya Dika. Teman-teman yang lain pun heran melihat kejadian ini. Tapi jujur saja, aku tak bisa menahan air mata ini. Aku sangat terharu dan senang dengan apa yang terjadi saat ini. Aku terharu, Dik, karena aku sangat-sangat bahagia untuk semua ini. Kataku sambil menatap dalam matanya. Selama ini, jangankan untuk memberi kejutan. Mengingat hari ulang tahunku saja tak ada. Tak satu pun yang peduli. Lanjutku dengan derayan air mata. "Ya sudahlah, jangan nangis. Habis air matamu dan bukalah kado dariku," kata Dika sambil mengusap air mataku dengan ibu jarinya. "Ini air mata bahagia, Dik. Ini air mata bahagia, Dik," kataku sambil tersenyum. Aku membuka hadiah mungil yang diberikan oleh Dika. Aku senang. Isinya sebuah jam tangan berwarna pink dengan gambar Hello Kitty. Kesukaanku. "Makasih banyak ya, Dik. Ini sangat istimewa," kataku memperlihatkan kado yang ia berikan. "Sama-sama, Rin. Ini aku berikan biar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Hehe," katanya sambil tertawa kecil. Hari-hari terus berganti. Bulan pun berlalu. Hingga waktu terasa berjalan begitu cepat. Dika kini menjadi bintang di sekolah. Dia pun semakin populer dengan keramahan dan kecerdasannya. Jangankan murid-murid,
guru-guru pun senang kepadanya. Semakin banyak yang mengaguminya, dan semakin banyak pula cewek-cewek yang mendekatinya. Ya, aku akui kalau dia memang pintar, cerdas, dan baik hati. Tak heran jika dia menjadi bagian. Tak heran jika dia menjadi begitu populer. Ditambah lagi dengan wajah yang tampan dan senyumnya yang menawan. Semakin sering bertemu, semakin lama bersama, semakin aku tak mengerti dengan perasaan hatiku ini. Aku tak tahu kenapa akhir-akhir ini ada perasaan berbeda yang berkecamuk dalam hatiku. Ada sesuatu yang tak bisa ku kejelaskan. Ada getaran aneh yang mengaliri seluruh tubuhku saat ku berada di dekatnya. Ketika aku melihat senyumnya, aku terpesona. Dan ini tidak seperti biasanya. Aku menyukainya lebih dari sahabat. Ya, aku mencintainya. Temanku. Tapi, bolehkah aku mencintainya? Mungkinkah ia merasakan hal yang sama? Pikiranku kembali menggangguku. Pikiranku kembali menggangguku. Aku mencintainya, dan aku ingin menyatakannya. Pikirku. Tapi, bagaimana kalau dia menolakku? Atau dia menertawakanku? Atau bahkan, persahabatan ini jadi kacau gara-gara perasaanku. Nah, ini benar-benar menggangguku. Belum juga, sempat aku berpikir untuk mengungkapkan perasaan hatiku. Aku sudah mendengar gosip-gosip bahwa Dika kini pacaran dengan Murni, gadis yang dikenal paling cantik di sekolahan. Boom! Hancur lebur hatiku bagaikan terkena gempa ribuan skala Richter. Aku kecewa. Aku sakit. Tangisku dalam hati. Aku patah hati sendiri. Tapi aku tetap mencintainya. Waktu terus berlalu. Tahun pun berganti. Kini, aku dan Dika semakin jarang ngobrol, jarang bertemu, meski kami berada dalam satu kelas. Namun, terasa jauh. Karena kini ia telah melabuhkan hatinya dan banyak menghabiskan waktunya bersama gadis yang menjadi kekasihnya. Waktu untukku tak ada lagi. Tiap hari cuma sebatas say hello, atau hanya sebuah senyuman saat kami berpapasan. Aku sedih, dan ini tidak biasa. Dika dan Murni, pasangan yang serasi. Lalu aku bagaimana? Aku mampu. Hati ini telah terpesona. Hati ini telah penuh oleh dirimu. Tapi kamu tak mengerti tangisku sendiri. Perih hati ini. Hancur perasaan ini. Dia memang lebih segalanya dariku. Dia memang lebih pantas bersama denganmu. Tapi hatiku tak bisa menerimanya. Wajahku sendiri hanya bisa meratapi kelemahanku. Tak ada yang istimewa. Aku hanya gadis biasa. Aku larut dalam kesedihan panjang. Aku kembali seperti biasa sebelum bertemu Dika. Meski perih menyayat hati, aku sadar aku hanya biasa, tapi cintaku luar biasa. Sampai akhirnya Dika kembali ke kotanya, pergi dan tak kembali lagi, membawa sedihku, membawa dukaku, dan juga membawa hatiku. Meski kamu tak pernah tahu aku mencintaimu, tapi hatiku tetap pergi bersamamu. Kini aku pergi semakin jauh. Sekali lagi aku patah hati tanpa kau tahu. Tangisku lirih. Kepergianmu menambah lukaku, membawa hatiku. Dan lagi-lagi kau tak tahu. Masih menangisku dalam kesedihan, dalam kesendirian, tanpa ada yang tahu. Hatiku terluka, hatiku telah pergi. Namun, aku selalu mencintainya. Aku tetap mencintaimu, Dika. Sampai kini, belasan tahun telah berlalu,
Tapi aku tetap mencintaimu, Dika. Sampai kini, belasan tahun telah berlalu, tapi hatiku tetap memilihmu. Aku telah menggenggam, aku telah tenggelam. Aku telah tenggelam dalam lautan cintaku untukmu dan penantian panjang ini. Hanya untukmu. Sekian. Demikian cerita sebelum tidur yang sudah saya bacakan dengan judul Penantian Panjang. Ini episode pertama. Jangan lupa untuk menyimak kembali di episode selanjutnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan.